Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakhri Rahmanto, CPNS Kemendagri Angkatan 2019, kelas A10, kelompok 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan yang akan diimplementasikan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, apa sih wawasan kebangsaan dan Nusantara? Menurut Profesor Muladi, wawasan kebangsaan atau Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa sumber menyatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuan dan cita-cita nasionalnya. Bila kita melihat geopolitik Indonesia merupakan negara kepulauan. Maka dari itu, wawasan Nusantara berarti konsep kepulauan. Maka dari itu, wawasan Nusantara adalah cara bagi Indonesia untuk memandang dirinya sendiri secara geografi sebagai satu kesatuan antara ideologi, politik, ekonomi, sosiokultural, serta masalah keamanan dan pertahanan. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Lalu, bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Pertama, kita dapat mengimplementasikan wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan politik sehari-hari. Maka dari itu, kita akan mendapatkan penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Kemudian, implementasi kedua adalah wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi dan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan, peningkatan kesejahteraan, dan kemakmuran secara merata dan adil. Dalam hal kebudayaan, implementasi wawasan Nusantara dan kebangsaan yaitu kita harus bisa mengakui, menghormati, dan menghargai setiap perbedaan kebudayaan, kebinekaan yang tercipta karena sejatinya itu merupakan karunia dari Sang Pencipta. Keempat, kita segenap warga negara Indonesia harus senantiasa menumbuhkan implementasi wawasan Nusantara dan kebangsaan dalam bentuk kecintaan terhadap tanah air. Implementasi yang kelima berupa menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kita menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas bangsa Indonesia. Maka dari itu, peran kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus mendukung persatuan bangsa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat, mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, dan berpandangan luas sebagai intelektual. Dan masih banyak lagi implementasi yang bisa kita lakukan. Dalam praktiknya, wawasan Nusantara juga dipakai sebagai konsep untuk melihat keutuhan nasional bangsa. Semua itu bertujuan untuk menumbuhkan hati nurani dan menjadikan rakyat Indonesia dapat mengimplementasikan wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana semua itu sejalan dengan cita-cita yang sudah terarah, yang sudah diciptakan oleh pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Dan pada akhirnya, semua itu akan melahirkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi untuk mencapai realisasi cita-cita bangsa Indonesia. Saya Fakhri Rahmanto, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.